situasi COVID ini, marilah kita jadikan momentum reformasi besar-besaran dalam kebijakan sektor pangan. Kini umur Indonesia tak lagi muda. Genap 75 tahun Indonesia merdeka masih terus diuji demi mewujudkan cita-cita adil makmur. Dalam catatan sejarahnya, kemerdekaan identik dengan perjuangan fisik dan politis demi mendapatkan kedudukan politik dari negara-negara lain. Lantas, bagaimana dengan kemerdekaan saat ini? Situasi COVID ini, marilah kita jadikan momentum reformasi besar-besaran dalam kebijakan sektor pangan di negara. Pada era modern, kemerdekaan identik dengan ekonomi, di dalamnya mencakup pangan. Pada sektor ini, pangan menjadi penentu hidup matinya sebuah bangsa. Itu artinya, sektor pertanian jadi tumpuan ekonomi Indonesia. Melihat kondisi pangan Indonesia, BPS merilis bahwa sektor pertanian masih signifikan terhadap produk domestik bruto nasional. Dilihat pada triwulan 2 tahun 2020, PDB sektor pertanian tumbuh 16,2% dibandingkan kuartal sebelumnya. Kondisi ini terus membaik jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh positif 2,19%. Pertumbuhan sektor ini sekaligus membuat kontribusinya terhadap ekonomi nasional terus menguat. Peningkatan ekspor pertanian pada April tahun 2020 merujuk data BPS mencapai 0,28 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 12,66%. Bahkan sejak 2019 hingga Maret 2020, kenaikan ekspor pertanian lebih dari 12 triliun atau meningkat 7,47%. Demikian juga dari situs resmi Global Hunger Index atau GHI, merilis sejak tahun 2005, indeks kelaparan di Indonesia terus mengalami penurunan dari 26,8 menjadi 24,9 di tahun 2010. Angka tersebut kembali turun pada tahun 2019, yakni sebesar 20,1. Dengan laporan tersebut, maka dapat diindikasikan bahwa ketahanan pangan di tanah air mengalami peningkatan alias terus membaik. Meskipun masih dalam kondisi baik, pemerintah tetap mengawal agar pangan tetap menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam pembukaan Musrembangnas melalui video conference di Jakarta pada Kamis 30 April tahun 2020, Presiden Jokowi menekankan ketahanan pangan sangat penting, terutama terkait dengan kesiapan produksi pangan hingga pendistribusiannya. Ketersediaan pangan, food security sangat penting. Bagaimana dengan kesiapan produksi pangan kita? Bagaimana dengan kesiapan industri pengolahan pasca panen? Bagaimana dengan efisiensi rantai pasok dan distribusi? Semuanya harus kita lihat lagi dan kita harus menyiapkan strategi besar dalam menghadapi itu. Salah satu perhatian serius Jokowi terhadap ketahanan pangan Indonesia ditunjukkan dengan menjadikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Panglima Ketahanan Pangan untuk satu proyek strategis, Lumbung Pangan atau Food Estate Nasional Indonesia. Dalam strateginya, ada dua lokasi yang bakal menjadi lumbung pangan, yakni Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, serta disusul provinsi lainnya. Merencanakan food estate atau lumbung pangan yang mulai sudah dikerjakan 2 minggu. Food estate, lumbung pangan sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional. Saat ini sedang dikembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara. Dan akan dilakukan kemudian di beberapa daerah yang lain. Yang merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai
pemilik lahan maupun sebagai